Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi presensi di Google Form yang telah Ibu kirim di WhatsApp group. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya nih, ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita sudah belajar apa? Coba diingat-ingat dahulu, minggu kemarin kita mempelajari apa? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai misi Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Nah, pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah Nabi diutus sebagai Rasul, Nabi Muhammad mempunyai misi, yaitu yang pertama itu mengajarkan akidah dan melarang umatnya menyembah selain Allah, karena pada waktu itu di Mekah, kaum Mekah ya, orang-orang Mekah itu menyembahnya berhala, menyembah patung. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad menegaskan tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran. Kemudian yang selanjutnya misi Nabi Muhammad yaitu mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan di Mekah. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu dakwah? Nah, jadi anak-anak, dakwah itu artinya ajakan. Maksudnya di sini Nabi Muhammad mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan risalah yang wahyu yang diterima dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Nah, setelah turunnya wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu selanjutnya yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, di mana di surat Al-Mudatsir itu Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berdakwah, untuk mengajarkan wahyu yang diterimanya kepada keluarganya, kepada orang lain, kepada umat manusia. Pertanyaannya, apakah waktu itu kaum-kaum, umat-umat yang ada di Mekah langsung menerima ajakan Nabi Muhammad? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah hal yang baru, berbeda dengan apa yang telah dilaksanakan oleh kaum yang ada di Mekah waktu itu. Oleh karena itu, untuk menyampaikan risalah dari Allah, untuk menyampaikan wahyu dari Allah, untuk mengajak umat yang ada di Mekah menyembah kepada Allah, Nabi Muhammad menggunakan strategi-strategi dakwah. Lalu apa saja sih strategi-strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad untuk berdakwah di Mekah? Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah ada dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah kurang lebih selama 3 tahun. Pada mulanya, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Nabi Muhammad sebagai pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran, serta ketulusan akhlak yang dimiliki beliau. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah juga mengenal mereka dengan baik. Mereka langsung menerima ajaran Islam dari Rasulullah, karena mereka meyakini kejujuran dan keagungan akhlak Nabi, serta meyakini kebenaran ajaran beliau sampaikan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan beberapa orang, di antaranya yang pertama Khadijah atau istri Nabi,
Yang kedua Abu Bakar, yakni sahabat dekat Nabi. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi. Yang keempat Zaid bin Harithah, budak yang dipelihara oleh Nabi. Yang kelima Utsman bin Affan. Yang keenam Zubair bin Awam. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan Tolhah bin Ubaidillah. Yang kesepuluh Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang kesebelas Arqam bin Abi al-Arqam. Serta yang ke-12 Fatimah binti Khattab atau adik Umar bin Khattab beserta suaminya yakni Sa'id bin Zaid al-Adawi. Nama-nama tersebut di atas termasuk ke dalam golongan as-sabiqul awwalun atau orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah menemui mereka secara perorangan dan mengajarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi hingga pada akhirnya mereka memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi pula. Wahyu yang diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit, ayat yang turun berupa ayat pendek dengan gaya bahasa yang indah serta menyentuh hati. Hal ini semakin menambah keyakinan mereka akan kebenaran ajaran Islam. Selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, telah terbentuk komunitas mukmin yang saling bersaudara, saling menguatkan, saling tolong-menolong, dan saling membantu. Rasulullah berdakwah menyampaikan ajaran Islam hingga turun wahyu yang memerintahkan beliau supaya berdakwah secara terbuka kepada kaumnya. Adapun dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Turunnya Quran Surat Al-Hijr ayat 94 memberikan isyarat bahwa dakwah yang dilakukan Nabi beserta para sahabatnya akan menghadapi hambatan dari kaum kafir Quraisy. Demikian Rasulullah dan para sahabat sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala resiko. Setelah turun ayat Quran Surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah mengundang tokoh-tokoh penting dari kafir Quraisy. Mereka hadir memenuhi undangan tersebut dan terjadi dialog antara Nabi dengan mereka. Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang mulia kepada mereka. Pada akhir pertemuan, mereka mengingkari segala apa yang disampaikan Rasulullah kecuali paman Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan melindungi Rasulullah. Sejak saat itu, Rasulullah mulai intensif berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah merasa lebih mantap untuk berdakwah karena mendapat dukungan dan perlindungan dari Abu Thalib. Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa. Tampak yang hadir adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ketika Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, Nabi mendapat perlakuan kasar dan hinaan dari mereka. Apakah dakwah Rasulullah tidak ada hasilnya? Dakwah tersebut tetap ada hasilnya, yakni beberapa orang dari golongan lemah seperti budak dan orang-orang miskin menjadi pemeluk Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Pertama, persaingan dan perebutan kekuasaan dalam kabilah besar Quraisy. Sudah sejak lama terdapat golongan-golongan yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Yang kedua, persamaan hak dan derajat orang Quraisy yang memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan mereka secara turun-temurun dari nenek moyang yang dipegang dan dipercayai secara membabi buta. Namun Rasulullah berdakwah di Mekah dengan perjuangan yang luar biasa gigih dan tak kenal putus asa. Meskipun menghadapi hambatan, penganiayaan, dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah tetap sabar dan tabah menghadapinya. Berikut adalah penyebab keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Pertama, berakhlak mulia. Rasulullah selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, tabligh, amanah, dan fatonah. Yang kedua, memiliki analisa sosial yang cerdas. Berkat kecermatan beliau dalam menganalisa kondisi sosial masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi segala rintangan. Yang ketiga, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam semua sisi perjuangan. Dakwah beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban dalam menegakkan kebenaran. Yang keempat, penuh kasih sayang. Dalam berdakwah, Rasulullah menonjolkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, serta tidak pernah dendam kepada orang kafir Quraisy. Yang kelima,
menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi adalah wahyu dari Allah, sehingga kebenarannya bersifat mutlak. Dan yang keenam, menggunakan strategi yang tepat. Rasulullah berdakwah dengan menggunakan strategi yang jitu, yakni dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelah mendapat pendukung yang cukup, beliau lanjutkan secara terang-terangan. Coba anak-anak, silahkan kalian mencari informasi dari berbagai sumber mengenai ibrah atau hikmah yang dapat kita petik dari strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah. Setelah kalian mendapatkan informasi, dibuat kesimpulan, kemudian dipresentasikan melalui voice note dan dikirimkan di WhatsApp grup. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada dua, yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Nah, salah satu faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Mekah yaitu akhlak Nabi yang mulia. Di antaranya apa saja, ada yang tahu? Ya, jujur, dapat dipercaya, kemudian sabar. Lantas bagaimana sikap kita seharusnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mencontoh Nabi Muhammad. Dalam kita menyebarkan agama Islam, itu harus semangat, harus gigih, pantang menyerah. Dan kita harus memiliki akhlak yang jujur, dapat dipercaya, sabar. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anak mengerjakan LKS halaman 50-53. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi dakwah di Madinah. Sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.